Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kelas bukamonistik yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita berjumpa kembali, dan kali ini insyaallah materi berikutnya yaitu bagaimana pola hidup sebelum dan sudah berbekam pada diagram hukum keseimbangan. Ini penting sekali ya. Jadi pola hidup, pola itu kan berarti suatu pola ya, suatu pola atau cara untuk sesuatu yang harus dilakukan. Nah, itu. Nah, pola hidup sebelum berbekam ya, itu pertama itu kita harus bisa melakukan sesuatu ya. Berarti melakukan suatu kegiatan tentang hidup ini untuk bagaimana supaya pada diagram ini ya, diagram hukum keseimbangan ini kemudian apa yang harus dilakukan. Jadi kalau digambarkan dengan pola kayak gini itu akan lebih mudah. Contoh, nah ini bagaimana pola hidup sebelum berbekam pada diagram hukum keseimbangan. Misalnya dia tipenya dingin murni di sini ya. Dingin murni berarti misalnya orangnya itu agak gemuk, lidahnya pucat, tebel, putih, tapi selaputnya putih, tipis saja di sini kalau dingin murni. Kaki tangan dingin ya, jalannya itu lambat, tidak tahan AC. Ini bisa diprediksi nih, tidak tahan AC, tidak tahan kipas. Itu kan orangnya selalu selimutan. Itu berarti karakter tubuhnya memang dia dingin murni. Maka kalau ada indikasi dia murni dingin, di lidah itu benar-benar jelas itu sudah pucat, putih. Otot lidahnya pucat, tubuh lidahnya pucat, selaputnya juga putih gitu, tipis putih. Kalau lembab itu nanti dia lebih dominan tebel gitu, tebel dan putih. Nah ini dingin murni ya kan. Itu biasanya orangnya itu memang selalu yang hangat-hangat, minum harus yang hangat. Kemudian dia sering kalau ada api unggun ya dia seneng lah menikmati karena dia memang tipenya dingin gitu. Paling enggak ya otomatis itu ya. Dia sering menggigil, apalagi di tempat-tempat yang pegunungan gitu ya, yang suhunya itu rendah. Misalnya kayak di Dieng ya kan, Batu Raden itu misalnya. Nah ini udaranya dingin itu ya dia biasa kontraindikasi, jarang tahan itu, jaketnya harus tebel. Nah itu cerdas ya. Kalau kondisinya demikian, kalau di nadi itu sih biasanya dia akan lebih lambat lah ya, lebih lambat karena tipenya tipe dingin. Maka fokus ya, karena dia tipenya tipe dingin murni, maka apa yang harus lakukan itu adalah yang panas, panasnya panas murni, gitu kan? Misalnya paling dia pagi sering berjemur. Nah, ini misalnya ada 1 minggu ya, dia tipenya dingin murni, maka jarang 1 minggu itu paling dia pakai pola berjemur, nanti lari-lari. Kemudian nanti ya jogging lah, itu olahraga lah, karena olahraga itu juga dia akan menghasilkan suhu ya. Jadi suhu dalam tubuh itu dia akan meningkat, naik kalau kita bergerak. Nanti minumnya adalah minum ramuan-ramuan yang sifatnya adalah panas, pedas gitu loh, pedas ya kan. Nah, kalau bumbu dapur ya yang pedas itu kan merica ada, kemudian lengkuas ada, serai ada, kemudian itu kayak ya ketumbar juga dia agak hangat ya, kemudian ada lagi jahe misalnya, kayu manis itu, kapulaga itu yang hangat-hangat semua, itu hangat-hangat semua. Atau misalnya dia ngunyah ya, ngunyah merica, dikunyah aja langsung anget itu. Kayak gitu. Kemudian cenderung ya menghindari buah-buahan ini, buah dan sayur yang kadar airnya tinggi. Maka cenderung makan daging, karena daging itu kan sifatnya hangat. Artinya tingkatan hangatnya itu beda-beda antara ayam, kambing, kemudian kerbau, kemudian sapi misalnya. Ikan laut itu dianjurkan ya makan daging-daging, karena protein hewani itu biasanya dia lebih hangat ya, untuk menghangatkan tubuhnya. Nanti minuman ramuan yang panas-panas itu ya, sambil
olahraga kayak gitu. Nanti ketika dia sudah konsumsi dalam waktu 1 minggu kok lidahnya nanti sudah mulai merah, ya kan, pucutnya sudah mulai hilang, energinya itu sudah meningkat, tidak kedinginan lagi, sama AC tahan, kemudian sama kipas juga dia tahan. Itu masing-masing orang tergantung ini ya, tergantung dia bisa lebih cepat atau dia lebih lambat, itu tergantung kesungguhannya dia untuk mengatasinya. Juga nanti karakter dasar itu bisa menentukan juga. Misalnya dia dilahirkan memang tipenya asli dari lahir dia tipenya panas, nanti dia menghangatannya lebih cepat naiknya. Tapi kalau dia karakter dasarnya memang dingin, orang tuanya dari genetiknya dingin, itu biasanya dia naik untuk hangatnya itu lebih lambat. Itu kembali kepada karakter tubuh masing-masing sejak lahir. Nah, itu jadi itu berpikir cerdas bagaimana pola hidup sebelum berbekam ketika dia kondisinya dingin. Maka harus dinaikkan ya. Paling enggak ya minimal dalam 1 minggu itu bisa udah mencapai garis normal lah ya. Itu memang harus pakai pola. Maka semua unsur yang mendinginkan itu dihindari semua. Yang dikonsumsi adalah yang menghangatkan semua. Itu polanya yang dingin. Kemudian yang panas juga dia paling enggak harus, kalau panas itu biasanya dia olahraga enggak begitu karena dia tubuhnya sudah panas. Maka bikinlah ya yang mendinginkan, jus ya. Kemudian buah-buah yang kadar airnya tinggi, nah masalah semangka lah, buah pil lah, dan seterusnya, jus, nanti alpukat dan seterusnya, itu sampai dia ke tahap menuju ke normal gitu ya. Jadi supaya dia itu benar-benar nanti tidak berlebihan panasnya, walaupun dia kondisi panas bisa, tapi kalau sudah panas over itu kan harus ada upaya diturunkan lagi, terutama hipertensi tipe penuh yang maligna, itu di atas 210 tekanannya. Nah, itu ada upaya untuk diturunkan lagi supaya bisa dilakukan bekam. Itu gitu ya. Jadi itulah ya antara karakter dingin dan karakter panas. Nanti yang panas dihindari itu. Kalau bisa ya yang daging-dagingan itu stop dulu ya, atau kalau pengen ya sedikit-dikit aja, tapi lebih dominan kepada buah sayur mayur yang kadar airnya tinggi. Kemudian yang lembab murni ya, lembab itu membuat sesuatu tertahan ya. Di sini selaputnya tebal putih nih, maka nah lebih cenderung makan yang sifatnya kering, mengeringkan itu. Ya berarti kalau masak-masak misalnya dia masak ini kayak menumis itu ya, nanti asinnya lebih dominan. Nanti ada ikan asin ya dari laut-lautan ya. Laut-lautan itu kan itu sifatnya kering ya, kayak kerang-kerangan, kemudian seafood itu dia ada karakter dasarnya tuh kering tuh karena asin ya. Itu lebih cenderung ya untuk mengurai itu. Nanti kalau dia bercampur lendir banyak, dahak banyak, nanti yang sifatnya adalah kering gitu ya. Jadi kayak kayu sentigi itu adalah pokok daun bidara, itu ada ini pohonnya itu kalau dihaluskan kayunya itu dia panas. Artinya kering banget. Saya pernah minum ya, dikasih 2 biji apa 3 biji itu kayak napasnya tuh kayak mau tidak napas ini ya bisa serak terus, udah enak banget tenggorokannya. Nah itu kan berarti sifat keringnya dominan banget. Nah itu solusinya dikasih timun, dicecep-cecep itu apa itu nanti agak reda, terus minum air mineral itu berarti memang kayu sentigi itu kayak bahasa Jawa itu kayu sentigi tuh, tapi kayu ini adalah itu pohonnya bidara, itu sifatnya memang kering ya, kering. Kemudian bisa pakai itu apa akar senggunggu, itu juga itu untuk membuang kalau dia lendirnya banyak ya, karena rata-rata kalau selaputnya tebal, baik tebal putih maupun tebal kuning itu biasanya dia lebih ada dahaknya. Kalau tebal kuning dia dahak pekat, itu ya jangan yang kering tapi yang basah. Tapi kalau yang dia
lendirnya bening ya, selaputnya putih ya, maka yang tadi akar senggunggu, kemudian dari kayu bidara itu yang diserbukan itu bisa. Nah itu untuk mengatasi. Nah nanti kalau campuran dia lembab panas, maka polanya itu ya harus ini yang dingin kering gitu ya. Gitu. Yang dingin kering. Nah itu materi sebelumnya itu kan sudah saya jelaskan tentang bagaimana kondisi panas lembab. Nah kalau di sini nanti itu tadi ya, kalau panas lembab ya cenderung nanti yang pahitan itu loh. Kemudian untuk membersihkan ini ya kelembapan ini yang cenderung kekering gitu. Kemudian kalau dia lebih lembabnya dominan, maka di sini nanti lawannya di sini nanti. Kalau di sini nanti dia di sini nih. Kalau di sini berarti di sini. Kalau di sini berarti di sini. Arahnya ya, arah berlawanan. Di sini juga nanti untuk olahraga ya, karena olahraga supaya kelembapannya itu berkurang karena suhunya naik, terurai gitu ya. Gitu. Tapi biasanya orangnya kalau di lembab panas ini dia lebih cenderung baunya itu, bau badannya itu lebih menyengat, pipisnya lebih menyengat, bau badan sama ini bau mulutnya itu lebih dominan. Gitu. Kemudian bagaimana pola hidup sebelum bekam? Kalau dia kondisinya udah panas kering, ini sudah layak dibekam, tetapi supaya mendekati normal, maka dia dikasih ramuan atau herbal yang sifatnya adalah rasa asam. Buah, sayur mayur itu bisa untuk mengatasi yang di sini, ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau wilayah di sini maka justru lebih istirahatnya lebih dominan ya, lebih dominan istirahat. Kalau di sini penekanannya adalah kondisi lembab dingin, panas, dingin kering itu dia tambah dengan olahraga. Ya, karena olahraga menaikkan suhu. Tapi kalau wilayah panas ya, lembab panas yang posisinya di sini sama panas kering itu, maka lebih cenderung dia lebih untuk istirahatnya. Nggak usah senam, senam ringan saja, tapi lebih sebelum bekam itu dia banyak istirahatnya, jangan banyak beraktivitas. Karena untuk mengatasi supaya dia lebih fit. Tapi justru kalau di daerah lembab, dingin sama wilayah sinilah ya bahwa maka penekanannya ada diolahragakan, digerakkan supaya paling enggak suhunya meningkat. Itu pola ya. Itu pola. Nah, kalau pola setelah berbekam, kalau sudah wilayah di sini polanya ya hanya istirahat sajalah, ya, hindari stres kayak gitu. Di sini bisa banyak berzikir, sholat malam itu karena orang yang panas itu kan biasanya gelisah, tidurnya juga nanti dia tidak tenang, banyak mimpi dan seterusnya itu otomatis ya karena sindrom panas ya. Kemudian secara umum di sini yaitu tadi banyak berzikir, banyak istirahat karena dia sudah kelebihan energi, kelebihan panas. Kalau di sini lebih cenderung aktif, bergerak, tapi jangan berlebihan itu. Bergerak supaya suhunya naik sehingga nanti ke angka garis normal ini itu akan lebih cepat pulih begitu. Demikian ya, insya Allah itu adalah uraian secara global. Paling tidak ada gambaran lah bagaimana pola hidup sebelum berbekam dan pola hidup setelah berbekam. Itu insya Allah di dalam penyelesaian atau cari solusi pada diagram hukum keseimbangan ini akan lebih mudah gambarannya begitu. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.